Bibir dikulum, didahi kena sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Bersama ana ya di Sembako, orang paling ganteng di keluarga. Ketemu lagi dalam acara indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Tepuk tangannya mana ya yang ada di studio? Luar biasa Ustadz. Baik, alhamdulillah ya. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya selama ini. Dan bagaimana Bapak Ibu di rumah sudah sahur? Yang di sini sudah sahur? Alhamdulillah. Kita yang belum ya Ustadz ya. Sabar ya Ustadz ya. Baik Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini kita akan membawakan tema keutamaan waktu subuh ya. Nah, bagaimana keutamaan waktu subuh itu apa sih? Kok subuh itu sampai dibilang utama? Nah, ini yang perlu kita tanyakan kepada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang insya Allah akan memberikan mau'izatul hasanahnya. Bagaimana para guru-guru kita untuk menjelaskan keutamaan waktu subuh itu? Silakan Kiai Fahmi Salim untuk menjelaskan keutamaan waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, Bang Yadi Sembako. Tentang keutamaan waktu subuh, ya, di dalam Quran itu Allah Ta'ala mengungkapkan ada banyak waktu, tapi yang istimewanya ada perintah kita untuk bertasbih kepada Allah pada dua waktu. Yang pertama adalah fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Berbanyaklah tasbih kepada Allah sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari berarti apa? Fajar, waktu subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu waktu asar. Waktu subuh ini kenapa disebut sedemikian rupa istimewa? Karena kita sudah beristirahat di malam hari. Kita menjadikan malam itu sebagaimana Allah perintahkan kita untuk waktu istirahat. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Siang hari untuk bekerja, malam hari untuk beristirahat. Dan yang enaknya lagi Allah mengatakan, Allah jadikan tidurmu itu nyenyak. Jadi tidur nyenyak itu perintah Allah, ya, luar biasa. Maka kalau kita tidurnya lebih awal, kita akan bangun dalam keadaan segar bugar. Tapi kalau Bang Yadi biasanya apa itu? Biasanya tidur malam, ya kan? Nanti bangun subuhnya nggak bangun, jadi bangunnya itu nggak seger gitu. Iya. Kalau kita begadang, ya kan? Maka itulah ajaran Islam ini mengajarkan kepada kita agar menjaga waktu dalam satu hari 24 jam. Kita diajarkan ada sholat 5 waktu, itu termasuk cara Allah mengatur dan memanage waktu 1 kali 24 jam dalam kehidupan kita. Ada waktu subuh saatnya kita bangun, kemudian kita sholat subuh, anggaplah itu sebagai pemanasan. Sebelum kita kerja masuk pukul 8, kemudian puncaknya jam 12 atau tergelincir matahari kita diperintahkan untuk sholat zuhur. Setelah itu, setelah puncak waktu kita kerja, mulai jam 1, jam 2, apalagi bulan puasa, ya kan? Jam 2 makin keroncongan, makin lemas, makin haus dan makin kering, ya, tenggorokan kita. Nah, kemudian masuk waktu asar, sholat, karena waktunya istirahat. Maghrib demikian pula. Kemudian Isya juga demikian, itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Di antara 5 waktu ini yang istimewa itu adalah waktu fajar atau sebelum terbit matahari dengan waktu sebelum terbenam matahari. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan sholat ya ketika masuk waktu tergelincir matahari sampai kemudian masuk waktu malam. Al-Quran membagi menjadi 3 dan waktu wa qur'anal fajri dan bacaan sholat di waktu fajar. Nah, kalau 2 waktu yang pertama ya itu tergelincir matahari kemudian masuk waktu malam itu tidak disebutkan keutamaannya. Tapi ketika menyebut waktu ketiga wa Qur'anal fajri, bacaan Quran di waktu fajar, itulah bacaan terbaik. Maka Allah menyebutkan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan Al-Quran, sholat di waktu fajar itu adalah satu perbuatan yang disaksikan oleh malaikat Allah dan disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa amalan-amalan yang kita baca setelah sholat subuh ini banyak guru-guru, para alim ulama bila diamalkan setelah sholat subuh itu katanya mempunyai kedahsyatan yang luar biasa, Ustaz. Iya, amalan setelah sholat subuh Nabi mencontohkan kita jangan buru-buru pulang ke rumah. Kalau sholat di masjid atau berjamaah, kita berzikir dulu. Ya, sebagaimana zikir yang biasa dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baca istighfar, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian Allahumma antas salam, kemudian Allahumma la mani'a, kemudian zikir tasbih 33, kemudian tahmid 33, takbir 33 kali, lalu kemudian doa. Nah, ada satu sunnah yang memang agak berat kalau kita kerjakan. Sunnahnya kita menunggu sampai datangnya waktu syuruk di dalam masjid itu. Dan Nabi SAW mengatakan siapa orang yang sholat subuh, kemudian dia berzikir, kemudian dia menunggu sampai datangnya waktu syuruk, dia isi dengan amal saleh, maka Nabi SAW mengatakan dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Tamatan. Tuh kalau kita sehari dapat pahala haji kan luar biasa. Ramadan 30 hari di masjid subuh, kita dapat pahala 30 kali ibadah haji. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa ya Ustaz ya, kalau kita kerjakan itu ya Ustaz ya. Ya. Baik, tapi waktu itu saya pernah disuruh sama mertua saya, bukan Imam, tanya gitu ya. Saya nggak mau. Kenapa? Kan nama saya Yadi, masa Imam? Saya dipanggil Imam. Nggak mau saya. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita akan kembali lagi ya. Saat lagi tetap di Indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Kita kembali di Indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Alhamdulillah, tadi kita di segmen 1 sudah memperoleh ilmu yang luar biasa tentang keistimewaan waktu subuh. Baik, Kiai, ya, bisa dilanjut tadi Kiai, yang setelah amalan-amalan yang dikerjakan itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji, subhanallah, luar biasa. Dan ada nggak keutamaan lain Kiai yang ada? Tentu saja kalau kita menyimak atau membaca hadis-hadis Nabi SAW, didapati banyak sekali keutamaan kita bangun subuh, kita ibadah di waktu subuh. Karena diantaranya Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim di sini disebutkan, ya, dari hadis Jundub bin Abdillah, Nabi SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Hadisnya di sini memang tidak ada fi jamaah, tapi man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang sholat subuh, maka dia berada di dalam jaminannya Allah. Apa artinya? Dijamin rezekinya,
harinya akan diberkahi oleh Allah, kesehatannya juga. Kalau orang bangun pagi, bangun tidurnya pagi, kemudian sudah dia isi dengan berzikir, itu memberikan ketenangan batin, ketenangan jiwa, pikiran, itu hidupnya menjadi berkah kalau setiap hari itu dilakukan. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan bahwa orang yang sholat subuh ini dia akan aman, terjaga dari siksa neraka. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imarah bin Ruwaibah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lan yajlijan nara ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan, itu tidak akan menunjukkan apa? Satu kepastian. Tapi pastinya bukan iya, tapi tidak. Tidak akan masuk neraka seorang hamba yang sholat ya pada waktu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat subuh dan asar. Nah, seperti tadi di awal itu disebutkan keutamaan kita bertasbih, kita sholat qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi ini bukan hanya kemuliaan, keistimewaan di dunia, kita dapat jaminan rezeki, keberkahan dari Allah, tapi juga di akhirat kita selamat dari siksa api neraka, insya Allah. Lalu kemudian menjadi salah satu sebab seorang hamba itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa orang sholat waktu dalam dua waktu yang dingin. Ya. Waktu dingin itu adalah waktu subuh dan waktu asar, karena dia udah mau terbenam matahari. Ya. Udah adem, udah nggak panas lagi. Udah adem. Nah, ini puasa. Ini pas musim panas misalnya, kepanasan. Nah, udah asar itu udah rada adem. Ya, ya. Apalagi udah habis asar ya. Benar. Nah, siapa yang sholat di dua waktu yang dingin itu, maka dia akan masuk surga, dijamin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu diantara keistimewaannya, keutamaannya. Dan ada satu hadis Nabi SAW lagi mengatakan bahwa malaikat itu akan selalu mengikuti kamu, mengawasi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada malaikat yang bertugas untuk mengawasi hamba pada malam hari dan di siang hari. Lalu kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku, dalam kondisi seperti apa mereka?" Nah, ini orang-orang yang dipuji oleh Allah. Kata para malaikat yang menjaga di malam hari, dia pagi hari ganti shift, ya, ganti giliran sama datang sama malaikat yang jaga pada siang hari. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat subuh. Nah, yang ganti shift siang sampai sore, dia mau ganti shift dengan malaikat yang jaga malam, maka mereka berkata, "Ya Allah, kami tinggalkan hamba-hambamu ini, mereka juga sholat." Masya Allah, jadi ini sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Fahmi. Nah, saya mau tanya nih, kalau yang pemirsa yang di rumah mudah-mudahan sih nggak pernah terbersit yang sholat apa yang paling malas. Nah, saya mau tanya yang di studio dulu nih. Ibu, bapak, teman-teman semuanya, sholat apa yang paling malas? Malesnya banget-banget. Kerasa gitu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya dong. Ya, yang pastinya insya Allah mudah-mudahan ya terjaga kemalasan kita disiplin ya dengan perintah Allah, dan kita sekarang akan mendengarkan ya ilmu yang akan diberikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad tentang keutamaan di waktu subuh. Ya Ustadz, tadi Ustadz Fahmi sudah memberikan tentang keutamaan waktu subuh. Semoga Ustadz bisa menambahkan lagi ilmu yang sudah disampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Al-Ustaz Fahmi Salim. Mudah-mudahan
kita mendapatkan barokah dari beliau. Amin. Sahabat-sahabat, adik-adik, Bapak Ibu yang berada di International Islamic Education Council. Pemirsa TV One dimanapun berada, kalau ditanya apa keberkahan waktu subuh, tidak usah jauh-jauh. Di saat sulitnya sembako, justru mendekat ke kita. Ini bukan sembakonya, Ustadz, namanya. Oh, Namanya. malah imamnya. Imam sembako. Bisa. Negara di Asia Tenggara yang paling maju adalah yang paling cepat bangunnya. Bukan kata Abdul Somad, tapi berdasarkan survei. Mana negara yang paling maju industri ekonominya sebelum COVID melanda? Singapura. Dan ternyata setelah dihitung, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, Papua, New Guinea, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, yang pertama kali bangun di antara semua ini adalah Singapura. Orang Singapura sudah dulu bangun sebelum orang di Riau azan subuh. Azan subuh di Pekanbaru jam 5. Mereka sudah bangun jam 4. Kalau ada orang mengatakan di Jakarta, di Jawa Timur juga kami sudah bangun jam 4, beda jam 4-nya. Bisa kita lihat di Google Map, kita lihat di peta, di globe dunia, bahwa memang di sana kelihatannya jam 4 di wilayah timur Indonesia, tapi sebetulnya itu jam 5 di wilayah barat. Tapi garis yang setentang dengan Pulau Sumatera itu adalah Singapura. Apa maknanya? Walaupun tidak Islam, memang ada saudara kita Melayu sebagian Muslim tapi minoritas. Walaupun tidak Islam, kalau menjalankan pesan Nabi Muhammad SAW, insya Allah maju. Karena doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah keberkahan untuk umatku ini pada waktu paginya. Dan orang-orang tua kita pun selalu mengatakan, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Iya, ada istilahnya begitu. Orang kita lebih parah lagi, Bang Yadi. Sudah dipatok ayam, diterkam kucing, ditimpa tangga. 3 kali dong. Habis semua, apes. Tinggal sembako. Sembako lagi, Ustaz. Ngomong-ngomong sembako, baik Ustaz. Jalan-jalan ke kota Bali, pulangnya beli buah kue nih. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Indahnya Ramadan bersama Ustaz dan sahabat. Kembali lagi di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Alhamdulillah, bagaimana Ibu? Sudah masaknya? Masak apa hari ini? Baunya sampai kemari nih. Waduh, pete oseng kayak ini. Ya nggak apa-apa Bu ya, yang penting dinikmati sama keluarga. Ada keberkahan mudah-mudahan ya Bu ya. Ustadz Abu Somad, kita lanjut lagi keutamaan waktu subuh yang tadi udah Ustadz bilang nih. Luar biasa. Baik, terima kasih Bang Yadi, Ustadz Fahmi Salim. Ketika manusia itu berada di atas muka bumi Allah, hembusan nafasnya dari Allah, paru-parunya titipan Allah, akan kembali menghadap Allah, maka mestinya dia ikut aturan Allah. Kenapa orang tidur pagi? Karena ngantuk. Kenapa dia ngantuk? Karena tidurnya terlambat. Kenapa dia tidur terlambat? Karena box office. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool. Itu maksudnya. Nah, kalau begitu kita mesti ikut aturan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dan pernah dipraktekkan dulu. Nabi melarang untuk cerita-cerita setelah Isya. Nabi itu tidurnya setelah Isya, kecuali bicara agama, tentang Allah dan Rasul boleh. Untuk yang selain itu makruh. Jadi kalau tidurnya setelah Isya di Sumatera pukul 7.44.45, jam sholat Isya selesai jam 8. Jadi kalau kita bagi malam itu 9 jam.
9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jam 5 azan subuh. Jadi kalau setelah Isya tidur, berarti tidurnya 9, 10, 11, 12, 1 pas tengah tahajud. Setelah selesai tahajud, lalu kemudian istirahat, tidur lagi, baru kemudian bangunnya sudah dekat-dekat menjelang sholat subuh. Tidur yang paling berkualitas itu adalah tidur setelah Isya. Jadi tidur ini bukan kuantitas tapi kualitas. Kalau mau tahu tidur kuantitas tapi tidak berkualitas, mohon maaf, saudara kita yang kebetulan security shift malam, Bang Yadi. Itu dia selesai pulang kerja tidur dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, sholat zuhur asarnya di jamak. Pas ditanya, ente kok jamak? Kan syarat jamak itu mesti musafir. Kebetulan mimpinya musafir, Ustaz. Tidurnya 12 jam, tapi setelah bangun apa kata dia? Badan rasanya remuk, lemas-lemas. Kenapa? Tidurnya tidak berkualitas. Jadi tidur yang berkualitas itu adalah setelah Isya, lalu kemudian bangun tengah malam untuk tahajud, setelah itu tidur lagi, lalu kemudian sholat subuh, habis itu dia tidak tidur. Nanti tidur yang kurang itu ditebus di qailulah. Qailulah itu tidur siang, dua pendapat, ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur, lamanya antara 1 jam sampai setengah jam. Jadi kebetulan ketika saya di Sudan, dibawa oleh musyrif saya, Profesor Dr. Omar Al-Ma'ruf Ali, ke sekolah tahfiz Quran yang tidurnya mengikut jam Rasulullah SAW. Jadi kata Syekh Omar Ma'ruf Ali, anak-anak ini cerdas, cepat ngapal, dan badannya tetap sehat karena mengikut pola tidur Rasulullah SAW. Dan masih nulis pakai lauhah papan yang ditulis, dihafal, dihapus pelan, lama-lama ingat, melekat di kepalanya karena hafalannya versi 2, lisan dan tulisan. Seperti kita di Al-Azhar, Kutab ya. ditulis di kutab, dan itu diamalkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, masih ada ini sampai sekarang. Sampai zaman ini tidur cara Nabi ini ada. Dan sekarang apa yang terjadi? Orang tidurnya sampai larut malam, jam 1, jam 2. Jam 2, jam 3 baru dia tidur. Iya, isyaknya, subuhnya pasti lewat. Kalau ada orang tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, lalu berharap bangun isya, itu bahasa Arabnya Bang Yadi, mustahil. Kalau sudah jam 3, jam 4, jangan tidur lagi. Langsung saja tunggu sholat isya, isi dengan qiyamul lail. Kalau dia ada tidurnya namanya tahajud. Kalau tidak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Lalu kekurangan tidur itu nanti diganti waktu siang. Dan kalau orang lambat tidur, otomatis lewat subuh, otomatis tidur pagi. Dan dokter mengatakan, Ustadz Somad jangan tidur pagi. Karena nanti kalau Ustadz terus-menerus tidur pagi, berefek kepada oksigen masuk ke otak, kekurangan asupan, nanti lama-lama Ustadz stroke ringan. Jadi jamaah ini Bang Yadi yang terdiri dari para dokter, orang medis kesehatan itu amat sangat mengkhawatirkan kesehatan Ustadz. Mereka masih sayang. Bahkan ada satu dokter mengatakan, Ustadz Somad, seandainya Ustadz ini made in Japan, buatan Jepang, sudah lama rusak, kata dia. Mereka sarankan saya minum, Ustadz, biar lebih berwibawa, biar lebih ganteng, biar disegani orang, Ustadz mesti gemuk dikit, makannya banyak. Saya bilang makan saya tidak bisa banyak. Oh kalau begitu Ustadz mesti minum susu kental manis. Iya. Pagi 1 saset, siang 1 saset, malam 1 saset. Saya coba 1 bulan. Setelah itu saya ditelepon, gimana Pak Ustadz? Sudah 1 bulan, 90 saset sudah habis. Gimana Pak Ustadz? Kenapa tetap begini Pak Dokter? Kata dia, kalau begitu beriman saja kepada takdir Allah Pak Ustadz. Jadi manfaat kesehatan, manfaat etos kerja, apa hubungannya dengan Ramadan? Ya. Di Ramadan inilah kita dilatih untuk bangun pagi, bangun waktu subuh. Sengantuk-ngantuknya, senakal-nakalnya orang Islam, dia pasti bangun sahur. Kenapa? Karena dia ingin berjumpa dengan Bang Yadi Sembako.
Dengar ceramah Lah, Ustaz. Karena kalau tidak dipersilakan Bang Yadi, Ana nggak bisa ngomong. Iya, saya terima kasih sama sound system. Kalau sound system mati nggak bisa ngomong kita. Ya, Ustaz. Artinya kita ketergantungan dengan yang lain. Iya. Lalu kemudian jamaah bangun, bersahur. Kalau sudah sahur mustahil dia ninggalin sholat subuh berjamaah. Akhirnya terbiasa bangun malam, terbiasa sholat subuh. Habis sholat subuh dia tidak akan pulang ke rumah. Kenapa? Karena ada pengajian. Dan biasanya S3 Bang Yadi. Nah, Subuh sampai syuruk. Subuh sampai syuruk. Jamaah sekalian, kata Ustadz, pengajian kita sampai terbit matahari. Nanti pengajian ini selesai, jangan keluar masjid dulu. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Karena kemarin dalam kajian di TV One, Ustadz Fahmi Salim sudah menyampaikan hadis bahwa kalau kita sholat subuh berjamaah, setelah itu duduk berzikir mengingat Allah, dengar pengajian atau baca Quran, sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umrah. Jadi memang banyak sekali manfaat-manfaatnya kalau kita amalkan ini ajaran Nabi Muhammad SAW, dan ini bukan teori. Ini bukan survei, ini pernah diamalkan 14 abad yang lalu dan mereka berhasil menguasai 2/3 dunia. Dari mulai Eropa, Wina, sampai ke Bahrul Qazwain, Caspian Sea, Laut Hitam, perbatasan Rusia dengan Azerbaijan. Islam pernah berkuasa, berkumandang suara azan 700 tahun lamanya di Andalusia. As-salatu khairum minan naum. Begitu kalau sembakonya kurang Bang Yadi. oh, kurang ya. Demikian Bang Yadi. Ya, baik. Masya Allah, subhanallah ya. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi ya keutamaan di waktu subuh luar biasa. Dan nanti kita di segmen berikutnya akan memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di studio ya. Dan yang pastinya Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini semuanya siapkan pertanyaan ya. Karena dari UAS dan juga Ustadz Fahmi nanti ada hadiah bagi yang bertanya ya. Yaitu boleh buka di waktu maghrib ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi sesaat lagi di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Selamat datang di IIEC, International Islamic Education Council. Yayasan kami membawahi beberapa sekolah, International Islamic Boarding School, SD, SMP, SMA, SMP International Islamic Secondary School, dan SMA International Islamic High School. Visi sekolah kami adalah membangun pendidikan Islam internasional berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk menegakkan eksistensi manusia sebagai Khalifatullah fil ard. Dengan misi membangun manusia berakhlakul karimah, siddiq, amanah, fatonah, tablik, dan saja'ah yang mampu mengemban Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi alam semesta lillahi ta'ala. Kembali lagi di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di segmen ini kita akan memberikan kesempatan kepada para jamaah ya yang ada di studio. Baik, siapa kira-kira yang mau bertanya? Ya. Saya pilih dari yang muda sama yang sudah nggak enak ngomongnya udah tua, yang udah dewasa ya gitu. Ya, dari Bapak dulu, silakan Bapak. Sebutkan nama, ya, alamat, nomor BPJS berapa? Astagfirullah. Mau haji. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih Pak Yadi Sebako. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad dan Dr. Fahmi Salim. Semoga Allah yarhamkuma, insyaallah. Amin. Ustadz juga tadi banyak sekali ilmu dari Ustadz Abdul Somad. Datanya ada tuh yang menarik adalah doa Ustadz tadi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha
pertanyaannya adalah ada nggak korelasi ya kata Quran al-Fajri? Jadi menggunakan kata Quran al-Fajri dengan tadi dimensi waktu untuk mendapatkan gitu pahala yang terbaik itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Nah, Bapak terima kasih pertanyaannya. Luar biasa nih pertanyaannya ini. Bisa diulangi nggak dari awal? Oh enggak Ustaz. Ya, dan ini mengenai tafsir ya, tafsir ini kita serahkan kepada Ustadz Fahmi dulu. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman seperti itu, wa Qur'an al-Fajri, inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda, itu menekankan ada bacaan Qur'annya. Jadi dimensi waktu terbaik itu adalah subuh, waktu fajar, dan amal yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Ya, baik ketika di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, di waktu fajar, menjelang fajar, seperti waktu sahur, seperti kita sekarang ini, kemudian sebelum sholat subuh, kemudian setelah azan, menunggu iqamah, kita baca Al-Quran, setelah kita berzikir, setelah salam sholat subuh, berzikirnya juga membaca Al-Quran, apalagi bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quranul Karim, maka itulah mengapa di ayat itu disebutkan wa Qur'an al-Fajri. Jadi bertemu dimensi waktu yang terbaik dengan aspek amaliyah terbaik yang bisa kita lakukan di waktu yang terbaik, yang waktu yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada korelasinya ya Pak ya. Ya, amalan-amalannya sama bacaan-bacaannya. Nah, kita mau dengar jawab tambahan ya Pak ya dari UAS ya. Baik Ustaz. Ini Dia kalau sudah lengkap 9, dia tidak bisa ditambah lagi Bang Yadi. kalau 9 bahan pokok. Bisa tambah satu lagi jadi 10. Tapi saya bilang saya tinggal minyak doang Ustaz. Ya, Jadi zohirnya dapat, batinnya dapat. Alhamdulillah. Kan dikatakan wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Waktu yang baik adalah waktu awal lagi segar-segarnya, diturunkan rahmat Allah, rahmat dalam bentuk kesehatan, rahmat dalam bentuk rezeki, rahmat dalam bentuk macam-macam. Makanya ketika doa Quran di awalnya itu diminta Allahummarhamna bil Quran, turunkan rahmatmu karena kemuliaan Al-Quran. Orang yang meninggal dunia yang kita mintakan itu rahmat. Allahumma firlahu warhamhu, maka disebut dia almarhum karena sudah dirahmati Allah. Kenapa minta rahmat? Karena kata Nabi, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tidak ada satupun di antara kamu yang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, saya pun enggak masuk surga karena amal saya. Lalu kita masuk surga kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, karena rahmat Allah. Jadi kalau dari awal harinya saja sudah diiringi rahmat Allah, ketemu dengan orang dapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dibalas waalaikumsalam warahmatullah. Maka dari awal, dari tengah, dari ujung bercurahanlah rahmat-rahmat itu. Ketika Ustadz berdoa, ya Allah turunkanlah rahmatmu ya Allah. Semua ibu-ibu, amin. Ada satu yang diam Bang Yadi. Lah, itu kenapa ya? Pas ditanya, ibu kok nggak minta rahmat? Dia bilang sudah dapat. Istri Pak Rahmat. Itu nama suaminya. Iya. Ustaz. Gitu Bang Yadi. Iya. Bagaimana Bapak? Insya Allah mudah-mudahan puas ya Pak ya. Korelasinya tadi loh. Sebenarnya Bapak nggak perlu tanya, saya juga bisa jawab. Masya Allah. Cuman butuh waktu 1 tahun lah, ya, belajar dulu. Baik, dan sekarang saya akan bertanya kepada teman-teman pelajar ya. Baik, dan saya pilih yang pakai kaca spion, kacamata. Bukan kaca nako. Baik. Silakan sebutkan namanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Albrian Muhammad Barosili Tokan. Ustadz, saya ingin bertanya, kenapa doa kunut hanya ada pada waktu sholat subuh? Nah, langsung aja ya kepada UAS ya yang jawab ya. Mau nggak? Apa saya yang jawab? Angkat dulu dah. Dia yang lebih
kompeten ya. Baik, silakan UAS untuk menjawab pertanyaan dari adik Izin kita. Ustaz. Ada namanya kunut witir. Ya, Kunut witir ini 3 mazhab. Mazhab yang pertama, kunut witir dari malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan, enggak ada kunut witir. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ada kunut witir. Mazhab yang ketiga, hanya dari pertengahan sampai akhir. Itu yang dilaksanakan di sebagian besar masjid, yang kalau di Sumatera kami menyebutnya masjid kaum tua. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah. Adapun saudara kami dari kalangan Muhammadiyah, ada yang pakai, ada yang tidak. Ini termasuk dalam khilafiyah. Jadi pertama namanya kunut witir. witir. Lalu kemudian yang kedua adalah kunut nazilah. Kunut nazilah ini kunut ketika terjadi musibah. Ketika dikirim para da'i, kemudian da'i itu dibunuh. Maka Nabi mengajak sahabat berdoa untuk mendoakan karena terjadi musibah besar. Allahumma la'an Bani Ra'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah. 1 bulan dia berdoa kunut. Dan kunut itulah kunut nazilah. Kita pun juga diminta berdoa ketika Palestina sedang diguncang Israel. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Palestin wa fi Rohingya. Nah, ini namanya kunut nazilah. Kunut nazilah tidak hanya pada waktu subuh, kunut nazilah 5 waktu, bahkan di hari Jumat. Kebetulan Abdul Somad pulang dari Maroko singgah ke Brunei Darussalam, sholat Jumat. Di sholat Jumatnya diumumkan nanti sholat Jumat kita akan baca kunut nazilah. Lalu kemudian yang ketiga ada namanya kunut subuh. Kunut subuh ini mazhab yang paling tua Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah. Mazhab kedua Imam Maliki meninggal tahun 179 Hijrah. Mazhab ketiga Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Mazhab keempat Imam Ahmad bin Hanbal Hambali meninggal tahun 241 Hijrah. Mazhab yang paling tua Hanafi, yang paling kecil Hambali tidak berkunut subuhnya. Sedangkan mazhab Maliki dengan Syafi'i berkunut. Tapi beda lagi antara kunut Syafi'i dengan Maliki. Maliki kunutnya setelah habis baca ayat sebelum ruku'. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Baca kunut enggak bersuara. Setelah itu barulah ruku. Allahu Akbar. Sedangkan mazhab Syafi'i kunutnya setelah ruku. Tidak. Samiallahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Cuma 5 ini saja yang doa maka diaminkan. Adapun selanjutnya bukan doa tapi sana pujian kepada Allah, makmum ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Kalau hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja mum. Ditutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Ustadz Somad kalau sholat subuh pakai kunut atau tidak? Tergantung imamnya. Kalau Ustadz jadi imam, kalau saya jadi imam saya baca doa kunut. 2 tahun saya jadwal ceramah di Masjid Muhammadiyah. Tidak pernah sekalipun mau saya jadi imam. Saya biarkan imamnya karena saya tidak ingin merusak persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Karena saya tahu bahwa di situ mayoritasnya tidak berkunut. Idza qanatal imamu faqanata. Kalau imamnya baca kunut, maka makmum ikut angkat tangan, amin kan. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau imamnya tidak berkunut, maka tidak usah buat kunut sendirian di belakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana, Adek? Sudah tahu ya? Masya Allah. Mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita semuanya dalam belajar di sini ya, Adek ya. Dan terima kasih banyak
Ustadz Fahmi Salim dan juga Ustadz Uas, yang insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan bekal untuk kita masa kini, masa yang akan datang, dan bekal kita di akhirat nanti. Baik, dan kita akan tutup acara indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Abu Somad. Fadol, Ustadz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi bukurina. Berikan berkah kepada kami di waktu awal hari, waktu subuh, waktu yang penuh dengan barakah ini ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Di awal pagi hari berikanlah kami rezeki yang barakah supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan agamamu di jalan yang benar ini ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Insya Allah besok pagi kita akan tetap menemani sahur Anda ya bersama Uas dan sahabat juga tentunya. Sampai ketemu besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.